الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله اقرأوا بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radu an. Wa qila li Isa alaihi salam man adabaka faqala ma adabani ahadun walakin ra'aitu jahlal jahli fajtanabtuhu walakin ra'aitu jahlal jahli fajtanabtuhu walaqad sadaqa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalamu falau istanaban nasu ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adabuhum wasdaqanu anil mu'addibin al-watifatu saniyatu mura'atuhu kisubhati famahma inaka khatis syirkatu wantazumat bainaka wa baina syarikika asuhbatu fa'alaika hukun yujibuha aktu subhati wa fil qiyami biha adabun waqad qala alaihi salatu wassalam masalul ahwaini masalul yataini taksilu ihdahumal ukhra wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ajmatan fastabi minha siwa kaini ahadahuma muwajjun wal akharu mustaqimun wa kana mahu ba'du ashabihi fa'atahul mustaqima wa amsaka li nafsihi al muwajja faqala ya Rasulullah anta haqqu minni bil mustaqimi faqala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin yasubu sahiban walau sa'atan min harin illa wa yus'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqullahi ta'ala aw haqqallahi ta'ala au adha'ahu wa qala sallallahu alaihi wasallam mastahabasnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arafaqahuma bisahibihi wa adabu suhbati alisaru bil mali fa illam yakun hadza fa badlul fadli minal mali indal hajati wal i'anatu bi nafsi fil hajati ala sabilil mubadarati min ghairi wajin ilal dimasi wakit manusiri wasatrul uyubi wasukutu ala timasin ya ilal timasin wakit manusiri wasatrul uyubi wasukutu ala tablighi ma yasuhu min azammatin nasi iyahu wa iblahu ma yasurruhu min sana'in nasi alaihi wa husnul isgha'i 'indal hadithi wa tarakumu ma rati fihi wa ayyadahu bi ahabba asma'ihi ilaihi wa ayyuthniya alaihi bima ya'rifu min mahasinihi wa ayyashkuruhu ala sani'ihi fi haqqihi wa ayyadhubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li'ridhihi kama yadhubbu an nafsihi wa ayyansahahu bil lutfi wa ta'ridi idza ihtaja ilaihi wa ayyafu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Namanya ta'lim ta'allum wal ifada wastifada wan nafa' wal intifa' wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalalatul ibtida wajibi qurbi ridha subhanahu wa ta'ala qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumi bi asrari fid daraini amin amin ya rabbal alamin radhiyallahu ankum ila anqal wa qila li Isa alaihi salam man addabaka fa qala ma addabani ahadun walakin ra'aitu jahlal jahli fajtanabtuhu wa laqad sadaqa. Nah, ini kemarin masih menerangkan bagaimana kita diajarkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali. Beliau mengatakan kemarin bahwasanya manusia, kita berinteraksi dengan manusia, membutuhkan manusia itu seperti diibaratkan makanan. Ada makanan pokok yang pasti kita butuh dan harus butuh. Berarti itu diibaratkan, itu adalah ibaratnya ulama. Berarti kita harus butuh sama mereka dan kita harus dekat sama mereka. Yang kedua adalah seperti obat, maka dibutuhkan sewaktu waktu dan tidak dibutuhkan di waktu yang lain. Tidak boleh sering-sering, tidak boleh terus-menerus makan obat, bisa berbahaya. Itu adalah umarok, ya. Maka kita butuh
sama umara, sama seperti kita butuh sama obat. Tapi jangan terus-terusan, selalu dekat sama umara, nanti berbahaya, overdosis nanti. Terlalu dekat sama umara bisa jadi penjilat nanti, naudzubillah, bisa membahayakan ya. Yang ketiga adalah seperti penyakit, maka sama sekali kita tidak butuhkan. Tapi ternyata orang mukmin melihat hal tersebut, maka kalau dia itu mukmin dan bisa ambil, maka mukmin ini adalah bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian jelek. Melihat orang mabuk misalkan, begitu kasihannya keadaannya seperti itu ya. Akhirnya dia ambil hikmahnya, saya tidak boleh mabuk, tidak boleh seperti itu, begitu. Itu mukmin bisa mengambil faedah-faedah, hikmah-hikmah, yaitu boleh kamu melihat orang yang itu melihat penyakit tersebut ya, kalau kamu wa fi musyahadatihi faidatun adimatun in wufikta laha wa wa an tusyahida min khabaithi ahwalihi wa af'alihi ma tastaqbihuhu fatajtanibahu. Dalam melihat penyakit tadi, penyakit ini orang yang jahat ya, orang yang jelek begitu secara singkatnya ya. Maka itu kalau kamu memang punya taufik ya, punya hidayah ya, kamu akan mendapatkan faedah yang besar. Bagaimana taufiknya itu? Yaitu apabila kamu melihat terhadap keadaannya dia yang jelek dan pekerjaannya yang jelek, kamu merasa itu adalah jelek, bukan justru takjub, justru menganggap baik, bukan, menganggap itu jelek, dan kemudian kamu bisa menjauhinya. Melihat, oh itu berarti jelek, tidak bagus. Misalkan ada orang yang senang bohong, ternyata bohong, akhirnya sama orang tidak dipercaya. Iya kan, kalau bohong jelek, akhirnya kamu bertekad untuk tidak bohong. Ini berarti bagus. Tapi kalau melihat orang bohong, iya enak ya bohong ya, yang seharusnya ketahuan jadi aman. Nah ini jangan deketi, kena penyakit juga kamu nanti. Jelas ya? Bagaimana tadi? Kalau kamu melihat keadaan dan pekerjaan orang tersebut, kamu merasa itu adalah jelek, merasa jijik, dan kemudian kamu berusaha untuk menjauhinya, berarti kamu mendapatkan faedah dari hal tersebut. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan nasihat dari orang lain. Dan mukmin adalah kaca bagi mukmin yang lain. Begitu. Seperti ini diucapkan kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa yang mengajari kamu adab? Siapa yang mengajari kamu? Kok hebat seperti ini? Maka beliau mengatakan, ma'adabani ahadun, tidak ada yang ngajari aku sama sekali. Yang ngajari aku tidak ada. Tapi walakin ra'aitu jahlal jahili fajtanabtuhu. Tapi aku melihat bodohnya orang yang bodoh, akhirnya aku bisa menjauhi kebodohan tersebut. Kelihatan, gara-gara pekerjaan begini kacau semuanya. Kelihatan, gara-gara dia melakukan begini susah dia. Kelihatan. Akhirnya dia, saya tidak boleh melakukan ini. Saya melihat kebodohannya orang bodoh, kemudian saya menjauhinya. Oleh karenanya saya mendapatkan hikmah yang besar, seakan-akan dididik oleh orang yang luar biasa. Siapa yang ngajari kamu? Tidak ada. Loh, terus melihat orang yang bodoh-bodoh itu melakukan kekacauan, saya jauhi pekerjaan mereka. Kalau mereka melakukan begini terus kacau, saya tidak mau mengerjakan. Akhirnya jadi begini, jadi bagus begitu. Maka walaqad sadaqa nabiyina wa alaihi salatu wasalam, betul-betul benar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fala wajtanaban nasu ma yakrahunahu. Seandainya manusia itu menjauhi apa yang mereka benci,
min ghairihim, dari orang lain. Ada orang lain melakukan, dia nggak senang. Oh, berarti kalau begitu saya tidak boleh mengerjakan. Ada orang lain lagi mengerjakan pekerjaan jelek, dia nggak senang. Akhirnya saya tidak boleh mengerjakan seperti itu. Seandainya manusia itu menjauhi sesuatu yang mereka benci dari orang lain, laka mulat adabuhum, pasti adab mereka akan sempurna. Wastaghnau anil mu'adzibin, dan mereka nggak butuh sama orang yang mendidik. Bagaimana caranya tadi? Melihat orang yang melakukan pekerjaan kamu nggak seneng, ya misalkan omongannya kasar, kamu seneng nggak? Oh, nggak seneng, berarti saya nggak boleh kasar. Misalkan orangnya jahil, ngerusak barang, seneng nggak kamu kalau barang kamu dirusak? Nggak seneng. Oh, saya berarti nggak boleh ngerusak barangnya orang. Jahat tangannya misalkan, seneng nggak seneng, berarti saya nggak boleh jahat sama orang. Begitu, maka pasti adabnya akan sempurna, dan juga dia tidak butuh sama orang yang pendidik aslinya begitu. Pasti adabnya akan sempurna. Bisa dipahami ya? Begitu. Berarti berlakulah kepada manusia sebagaimana kamu berlaku dengan perkara yang kamu senangi. Kalau kamu senang seperti itu, maka kamu senang diperlakukan seperti itu, maka kamu harus memperlakukan manusia seperti itu. Dan jangan lakukan kepada manusia yang sesuatu yang kamu benci kalau diperlakukan kepada dirimu. Kalau kamu benci ya diperlakukan seperti itu, maka jangan kamu berlaku seperti itu kepada manusia. Nah itu nanti kamu akan mendapatkan adab yang hasan, adab yang sempurna, adab yang bagus ya. Nah, ya Allah taufik. Nah, yang berikutnya adalah al-wadhifatu tsaniyatu, pekerjaan yang kedua, mura'atu huquqi suhbati wal ukhuwati, menjaga hak-hak pertemanan dan hak-hak persaudaraan. Kemarin kan yang pertama adalah mencari pertemanan. Pekerjaan pertama adalah nyari teman yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sudah ketemu sama teman yang baik, maka bagaimana? Jaga hak-hak pertemanan dan persaudaraan tersebut. Begitu. Bagaimana saja itu menjaga hak-hak pertemanan dan persaudaraan ini? Fahuma in aqadati syirkatu wantadamat bainaka wa baina syarikika suhbah. Fahmah ya, bukan fahuma ya. Ada meme-nya itu ya. Di situ ya. Di sini agak buram. Fahmah ya. Maka ketika famahman angkodat asyirkatu wantadamat bainaka wa baina syarikika suhbah, maka semenjak masih terjalin ya kerjasama, ya ada persekutuan begitu, seperti ada hubungan pertemanan di antara dua orang, atau ada pernikahan di antara suami dan istri, masih ada terjalin, wantadhamat bainaka wa baina syarikika suhbah, dan lurus-lurus saja teratur di antara kamu dan orang yang kamu temani ini pertemanan, berarti pertemanan kamu dengan dia masih bagus, lurus, tidak melenceng. Fa'alaika hukukun yujibuha aqdu suhbah, maka kamu punya hak-hak yang diwajibkan oleh pertalian persahabatan ini, ya begitu.
Semenjak masih bagus dan masih bersama dengan teman kamu, maka kamu ada hak-hak yang telah diatur oleh hak pertemanan ini. Wa fil qiyami biha adabun, dan untuk mendirikan terhadap hak-hak ini ada adab-adabnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mathalul akhawaini mathalul yadain. Permisalan dua saudara ini seperti permisalan dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra, yang tangan ini satu dengan yang lain saling membasuh. Kalau kamu punya tangan yang kotor, misalkan di sini ada kotorannya begitu, ya, terus gimana nyucinya? Gini-gini, cuman digini-ginikan aja, nggak sempurna. Lalu bagaimana? Tangan kiri bantu, digosok. Sebaliknya, tangan kiri juga digosok oleh tangan kanan. Nah, pakai sabun, tangan kanan sama tangan kiri bekerja sama, saling membersihkan. Itulah saudara, itulah pertemanan. Kalau masih hubungan pertemanan dan persaudaraan kamu itu baik, lurus-lurus saja, aman-aman saja, maka ketahuilah bahwasanya kamu itu satu dengan yang lain punya hak, dan dalam hak-hak tersebut ada adab. Permisalannya adalah dua tangan yang saling membantu, saling membersihkan. Jelas ya? Begitu. Kemudian wadakhala sallallahu alaihi wasallam, dan masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajamatan. Ajamah ini apa? Mujtama'atus syajar, pekarangan. Bukan, ajamatan itu apa? Apa? Semak belukar, betul. Dan Rasulullah SAW beliau masuk ajamatan, semak belukar. Berarti perkumpulan pohon. Berarti kan semak belukar ya. Semak belukar. Fajtana minha siwakaini. Maka beliau Rasulullah SAW mengambil dari semak belukar tersebut dua siwak. Ahaduhuma mu'wajjun, salah satunya itu bengkok. Salah satunya bengkok. Wal akharu mustaqimun, dan yang satunya lagi itu lurus. Rasulullah masuk ke semak belukar, memang kayu arok itu kayak semak belukar begitu. Ya. Apa ya kalau di sini nih? Saya kalau teringat itu dulu kalau waktu di sungai ada pasirnya dulu. Ada pasirnya. Terus ada pohon kayak ada duri-durinya itu. Pohon apa itu? Di Gisian, di sungai kan ada pohon liar yang ada duri-durinya itu. Hampir seperti itu siwak. Kan nunggu rombol gitu ya. Nah, begitu. Maka Rasulullah ngambil masuk ke situ, terus ngambil dua batang siwak. Satunya bengkok, satunya lurus. Kemudian wa kana ma'hu ba'du ashabihi, dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW sebagian dari sahabat beliau. Ya, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Ya, ini ada beberapa riwayat di sini. Akhirnya fa'atahul mustaqim, kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada sahabatnya tersebut siwak yang lurus. Wa amsaka li nafsihil mu'awwaj,
mu'waj wa amsaka li nafsihi mu'wajja, dan beliau menyimpan untuk dirinya sendiri siwak yang bengkok. Faqala, maka salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqim. Rasulullah, engkau lebih berhak dari aku terhadap siwak yang lurus ini. Kok yang dikasihkan ke aku kok siwak yang lurus, kok engkau malah ngambil yang bengkok? Seharusnya yang lurus ini lebih pantas engkau pakai Rasulullah, aku yang bengkok aja, gitu loh, ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa yus'alu an suhbatihi ta'ala awada'ahu. Ma min sahibin, tidaklah ada dari seorang teman, yashabu sahiban, yang dia itu berteman dengan seorang teman, walau sa'atan min nahar, walaupun hanya sesaat di siang hari, berteman dengan seseorang walaupun sebentar saja, illa wa yus'alu an suhbatihi, kecuali pasti orang tersebut akan ditanyai mengenai bagaimana pertemanannya. Hal aqama fiha, apakah dia itu mendirikan dalam pertemanannya itu hak Allah Ta'ala, terhadap hak-haknya Allah, au adha'ahu, atau dia justru menyia-nyiakan pertemanan, menyia-nyiakan haknya Allah dalam pertemanan tersebut. Masya Allah. Begitu. Berarti jelas ya, sangat bisa diambil ya hikmahnya. Kalau sudah ketemu sama teman yang betul-betul membawa kita kepada kebaikan, maka kita wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka itu mengalahkan pada dirinya sendiri walaupun mereka sendiri butuh. Subhanallah. Nah, ini diriwayatkan juga gini. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bi'rin yaktasilu indaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menuju ke suatu sumur, kemudian beliau mandi di situ. Kemudian sahabat Hudzaifah itu memegang bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah selesai mandi. Kemudian sahabat Hudzaifah tadi duduk. Kemudian beliau mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti ngambil kain untuk menutupi, ya, menutupi sahabat Hudzaifah tadi. Akhirnya menutupi sahabat Hudzaifah dari manusia sampai selesai mandi. Tapi sahabat Hudzaifah beliau tidak mau. Jangan Rasulullah, jangan Rasulullah. Oh, Rasulullah kok nutupi ya sahabat. Sampean kalih kiai ngoten nggih. Guru sampean Pak Kiai. Pak Kiai ini mandi ada hajat sampai nutupi, ngoten nggih. Nonton selesai ganti sampai adus, sampai ganti ditutupi balik. Ya pasti bilang mboten usah, ngoten. Terus ternyata sahabat Hudzaifah ini mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la taf'al. Jangan, demi bapak ibuku Rasulullah, jangan dikerjakan. Wah, mboten mantun kula, ampun, mboten usah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap tidak mau. Tetap beliau menutupi sahabat Hudzaifah dengan bajunya sampai beliau selesai mandi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadi ada riwayat begini, satu orang ketika berpergian
Satu ngambil, saya yang menyiapkan, saya yang menyiapkan kambingnya, saya yang nyembelih kambingnya, gitu satu orang. Satunya lagi bilang, kalau gitu saya yang nguliti, kalau gitu saya yang bersihkan, gitu, masing-masing begitu. Kalau gitu saya yang masak. Rasulullah, kalau gitu saya yang nyari kayunya. Padahal nyari kayunya tidak kayak di sini ya, di sini masuk kebun ketemu kayu ya. Itu di padang pasir, kumpulkannya agak jauh lumayan. Akhirnya nyarilah. Ternyata beliau sama. Ketika di Khandaq, di perang Khandaq juga beliau ikut terjun, masuk ke paritnya sampai dicegah sama sahabatnya. Enggak, saya juga kepingin keringat saya ini menghasilkan pahala di sisi Allah. Begitu. Ketika membangun masjid juga seperti itu, dicegah oleh sahabatnya. Jangan Rasulullah, biar kami saja. Saya juga ingin dapat pahalanya. Ngajarkan itu, ngajarkan kepada kita. Beliau itu punya akhlak yang sempurna, ya, ngajarkan kepada kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Begitu. Dan juga pada itsar, mengalah, ya, mengalah. Nanti akan ada cerita-cerita mengenai itsar ini. Nah, Rasulullah SAW beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, mas tahaba thanani qattu illa wa kana ahabbuhuma ilallah ta'ala arfaquhuma bi sahibihi. Mas tahaba, tidaklah berteman, ithnani qattu, dua orang sama sekali, berarti tidak ada dua orang yang berteman sama sekali kecuali illa wa kana ahabbuhuma ilallahi, kecuali yang paling disenangi di sisi Allah Ta'ala adalah arfaquhuma bi sahibihi, yang paling belas kasih kepada temannya. Dua orang yang berteman, maka yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana? Yang lebih lembut, yang lebih perhatian, yang lebih sayang. Berarti tidak usah nyari balasan dari temannya. Loh, saya sudah berkorban sedemikian banyak, kok dia kok adem-adem saja, tenang-tenang saja, kok cuek-cuek saja. Loh, jangan. Harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dua orang berteman kecuali yang lebih lembut, dia mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ya, jelas ya? Nah. Wa adabu sohbati, dan adab-adabnya pertemanan adalah ini nanti adabnya ada 12. Ya, adab pertemanan ini ada 12. Yang pertama adalah al-ithar. Al-ithar, ngalah. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ngalah bahasanya kita ya. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Al-ithar bil mal, ngalah dalam hal harta. Lebih mendulukan temannya daripada dirinya sendiri. Itu adabnya pertemanan. Yang nomor pertama. Fa in lam yakun hada, kalau ternyata tidak ada ini, mengalah ini, lebih mementingkan orang lain ini tidak ada, maka bagaimana? Maka minimal fabadlul fadli minal mali, maka yaitu memberikan kelebihan daripada harta indal hajati, ketika butuh. Kalau butuh, saudara kamu, teman kamu butuh, maka kamu berikan harta kepada dia. Itu minimal itu. Yang paling bagus adalah ithar. Ithar itu bagaimana? Lebih mementingkan orang daripada dirinya sendiri. Itu ithar. Masyaallah. Nah, ini ada 3 derajat dalam pertemanan, ya.
Ada 3 derajat dalam pertemanan. Yang pertama adalah yang paling rendah, yaitu kamu tempatkan teman kamu itu seperti tempatnya atau posisinya budak kamu atau pembantu kamu. Ini yang paling rendah ini. Nah, kamu posisikan teman kamu itu seperti budak kamu atau pembantu kamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia membutuhkan, maka kamu berikan dari kelebihan harta kamu. Kan kalau punya budak harus dikasih makan, betul ya? Betul. Nah, kalau punya pembantu harus dikasih makan dan dibayar, begitu kan ya? Nah ini ada, kamu punya teman, maka kebutuhannya kamu cukupi. Kalau dia bantu, kamu kasih uang minimal itu adab derajat yang paling rendah. Yaitu kamu jadikan posisinya dia itu seperti budak atau pembantu. Maksudnya hajat-hajatnya dia kamu penuhi. Masya Allah. Kamu berikan kepada dia, tidak perlu minta. Kalau dia butuh langsung kasih, jangan nunggu minta baru dikasih. Begitu. Sama seperti kalau punya pembantu. Berarti yang baik adalah kalau sudah waktunya ngasih. Jangan nunggu ditagih sama pembantunya. Gaji saya mana? Baru ngasih. Enggak baik itu. Kalau sudah waktunya ngasih gitu loh. Ini juga derajat yang terendah adalah sahabat kamu, teman kamu itu kamu posisikan seperti pembantu. Maksudnya hajat-hajat dia kamu penuhi tanpa harus dia minta dulu. Tapi ini paling rendah ini ya. Nah, yang kedua, kamu tempatkan dia itu seperti posisi kamu. Berarti sejajar sama kamu. Kamu ridho kalau dia itu bersekutu ya dalam harta kamu. Maksudnya kamu punya harta, dia ikut menikmati, kamu ridho. Ya. Begitu. Sebagaimana kalau kamu senang terhadap sesuatu, ternyata kamu juga harus senang orang tersebut menikmati harta yang kamu senangi itu. Nah, ini adalah derajat yang di atasnya lagi. Bukan seperti yang tadi itu, ya, cuman menyukupi kebutuhan saja. Tapi ini enggak. Kalau saya senang sesuatu, berarti saudara saya dan teman saya ini sama. Dia harus memiliki yang sama seperti yang saya senangi. Nah, ini menempatkan pada posisi dirinya ini. Nah, ini lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, ini adalah yang paling tinggi. Yaitu kamu lebih mementingkan dia lebih daripada dirimu sendiri. Kalau kamu punya hajat, dia punya hajat, kamu lebih dulukan hajatnya dia daripada hajat kamu. Masya Allah. Sama-sama punya hajat, lebih mementingkan hajatnya dia daripada hajat kamu. Kalau ini tingkatannya tinggi ini adalah tingkatan siddiqin, ya. As-siddiqiyah al-kubra itu adalah pangkat kewalian yang paling tinggi. Kalau sudah bisa seperti ini, luar biasa ini. Ini adalah rutbatul mutahabbin. Ini adalah pangkat orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Ya. Tadi pernah diceritakan begini. Ada kejadian ini sampai disebutkan di dalam di tafsir. Ini adalah salah satu sebab turunnya ayat itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim law kana bihim khassasah itu. Jadi satu orang ada peperangan, kemudian ada satu orang yang terluka. Dan dia itu terluka parah, hampir mati begitu. Terus kehausan.
kan perangnya di padang pasir ya, sudah terluka, tidak kuat apa-apa. Nah, akhirnya didatangi, air, bilang kehausan ini, mau dikasih air. Ternyata di sebelahnya itu ada orang yang teriak-teriak, air gitu. Oh, siapa itu? Oh, itu teman saya itu. Coba sana dulu aja, kasih minum dia dulu. Kayaknya kok lebih membutuhkan dia. Padahal ini sudah sangat kehausan ini. Nah, akhirnya pergilah ke tempat tersebut. Ya, mau dikasih air dulu. Ternyata keadaannya memang kritis betul. Sudah mau dikasih minum, ternyata di sebelahnya ada lagi yang teriak-teriak, air. Loh, itu kayaknya suara si fulan itu. Hah? Itu sangat membutuhkan itu. Haus betul itu. Coba kasihkan ke sana. Sepertinya dia lebih sangat haus. Dulukan dia dulu minum, nanti saya belakangan. Akhirnya diputar ke orang berikutnya. Setelah ketemu orang yang mau dituju, yang ketiga tersebut, ternyata yang ini teriak air. Yang pertama tadi, akhirnya bilang, oh itu saudara saya itu pasti membutuhkan ini. Nah, akhirnya orang ini coba kesana dulu aja. Loh enggak, ini kesana dulu, itu lebih membutuhkan, lebih cepat butuh air katanya. Akhirnya orang ini ngasih air ke yang pertama tadi, ternyata sudah ditemukan meninggal dunia. Nah, berarti kan butuh sekali tadi ya, sedih nih, terlambat. Akhirnya datang ke yang kedua tadi, mau ngasih air, ternyata sudah meninggal dunia juga. Akhirnya datang ketiga, yang ketiga juga meninggal dunia. Berarti tiga-tiganya meninggal dunia tanpa ambil air, lebih mementingkan saudaranya. Subhanallah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sering terjadi kejadian seperti ini. Ada orang kelaparan, terus akhirnya orang ini keluarga miskin, ya, punya anak, makanan sangat kekurangan. Kemudian saudaranya bilang, datang ketok pintu. Siapa? Saya. Oh, saudara saya. Gimana? Wah, saya kelaparan malam ini. Kamu ada makan enggak? ada makanan. Masuk ke rumah malam-malam ya. Terus adanya makanan cuman kecil, potongan-potongan saja. Itu anak kecil, anaknya itu langsung ditidurkan, padahal masih dalam keadaan lapar, tapi cepat-cepat ditidurkan. Terus kemudian lampunya dimatikan. Paham? Lampunya itu kan pakai bilang minta maaf ya, enggak ada penerangannya, enggak ada lampunya, ini minyaknya lagi habis, minta maaf. Tapi tidak apa-apa ya, ini makanannya sudah siap. Ayo makan. Ayo makan. Ayo bareng-bareng tapi. Iya, ayo makan. Ini juga kebetulan belum makan ini. Oh, makan. Wah, sambil ngobrol. Makan seakan-akan begitu, makan. Setelah itu habis, sudah pulang. Padahal ini tadi lampunya dimatikan supaya nggak tahu bahwasanya dia tidak makan. Dia, istrinya sama anaknya sama-sama kelaparannya. Anaknya cepetan ditidurkan. Ibunya, istrinya di dalam, ini ngasih makanan, lampunya dimatikan supaya temennya ini makan lahap. Ayo cepetan makan. Enak, ayo dienakan ya. Kan nggak kelihatan kalau lampunya mati. Ya, seakan-akan makan, padahal tidak makan apa-apa, makan angin itu. Sudah, terima kasih ya, jazakallah khair. Wah, mudah-mudahan Allah balas dengan, oh terima kasih ya, jangan bosan-bosan nanti kesini lagi. Pulang, sudah kenyang angin. Ini bapaknya ini. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Begitu. Mereka itu lebih mengedepankan, lebih mementingkan orang lain walaupun mereka sendiri butuh. Tapi ini adalah rutbah siddiqiyah, pangkat siddiqiyah ini. Ini pangkat yang tinggi ini. Pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan tidaklah dua orang berteman kecuali yang paling belas kasih kepada temannya ini adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan ini enggak perasaan ini. Datang malam-malam musim begini lagi. Mas, enggak usah dengerin. Mau makan? Enggak, waktunya habis. Enggak tahu waktu, ini waktunya enggak begitu. Nah, ya. Berkasih sayang walaupun dia kelaparan, kesusahan, tapi ternyata yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah yang itu tadi. Ya, jelas ya? Ya Allah taufik. Ya, mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابتنا في ديننا رب وافقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفيلا كرما وارزق الكل حلالا دائما طاب الخير ونوفى كل شر ربنا أسري لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي ربنا قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء صابي مصابي الغرار اللهم اهدنا في هداك واجعلنا خلف أمرك عصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظاه توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي عداد تصصبي والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسل الإذن بالعدية يا صاحب الوهاب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسدية واغفر لنا يا داعنا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسل الإذن بالعدية يا صاحب الوهاب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسدية واغفر لنا يا داعنا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسل الإذن بالعدية يا صاحب الوهاب السنية صل على سيدنا محمد خير الراسدية